Oke, baik. Kita saksikan bagaimana tanggapan Christian Prince terhadap orang yang mengirimkan sebuah tulisan kepadanya yang menuduh orang Katolik itu menyembah Maria. Mari kita dengarkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik supaya ya paling tidak kita bisa tahu lah ya bagaimana bodohnya ya. Christian Prince di sini memakai kata bodoh ya, dan saya mengutip beliau bukan berkata bodoh dari saya. Dia mengatakan bahwa orang yang menuduh semacam itu tidak memakai otaknya dan orangnya bodoh, katanya. Oke, kita lihat. Oke, apakah suaranya kurang besar Pak Damai? Kurang, tambah dikit. Oke, saya mundurkan dulu sebentar. Oke, saya besarkan suaranya. I am not a Catholic, but I don't like stupidity. You know, the Bible is actually forbidden from saying the word stupid, but the Bible allows you to say the word stupid when people say something stupid. Ini suara dari mana ya yang bunyi-bunyi ya? Saying something stupid unless he is doing that. I'm not trying to insult. In front of us, we have a sister here. Her name is Jackie. She's saying, is CB a Catholic? No, I am not. A Catholic pray to Mary, CB. You are wrong. They are sorry. My mother is a Catholic, and she pray to Mary. I'm born again Christian, and I do not pray to Mary. I mean, here, you see how many mistakes you made, Jackie, with my respect to you. I consider you as my sister in Christ, and I don't mean to say any harsh words for you. But obviously your tongue is running by itself, and your brain is not functioning. Let me show you how many mistakes you made in your own sentence. And for sure, I'm not talking about your English. Catholic pray to Mary. That is very, very silly to say. If you read the Bible, I'm not sure even you do. You see, you said your mother is a Catholic, so you do not know what your mother she say. Your mother, she is not praying to Mary. You are really ignorant. Extremely ignorant. And I saw those comments all over. Let us go to the prayer which the Catholic they say, or let us say the prayer you are saying they pray to Mary, and then everybody will laugh at you. And if you are a person who believes read the Catholic they pray to Mary, take a moment and laugh at you after you read it carefully. This is the problem actually I see always, even when we study Islam or anything. I mean, people their mouth run by itself. It's like a special organ. There's no control of it. The brain is not there. The tongue is just going all over the place and like blah, 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 blah. This is the prayer which you are talking about. And your mother, she prayed. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Okay, hold on. But isn't this is what the Bible says? This is a quotation from the Bible. So you are saying when the angels, they say this to Mary, they are worshiping Mary. Then they will say to you, hold on. Here it says, Holy Mary, Mother of God. They say, well, she is holy and Mother of God. The Bible mentioned about holy people, right? Holiness is Mary. I mean, you see, if Christ himself, he chose to come through Mary, obviously Mary, she is pure. Here is about being pure. She is the best pure woman ever. And this is why she was chosen, elected. She was chosen by God himself. I mean, how much honor you want that the Messiah, your Lord, he is born of Mary. How honor a woman she can accomplish. Which one is better for my mother? To be my mother or to be the mother of Christ? For sure, I am not the one who is going to win. So, you are out of control when you say things which is silly. Mother of God, they say to you, they say she is a mother of God. Isn't Jesus your God? Okay. Isn't she is his mother by birth? So she is mother of I mean, either you believe that Jesus is God, then you cannot complain about such a statement because yes, she is his mother.
Then he will say, but God don't have a mother. By birth, he have. This is what Christianity teach. In Christianity, by the Bible, that Jesus is the son of Joseph and the son of Mary, by birth. This is what the Bible teach. By the flesh. And look what you are ignoring. Pray for us. Pray for us. She is herself, she is doing an act of worship. Mary herself, they are asking her to worship with them. They are praying for her. Pray for us. Or maybe you are blind, you did not see the main purpose of the whole this thing here. Pray for us. Mary herself joining the believers, praying to the Lord. So you said that Mary, she pray, or Catholic pray for Mary, but this is not what the statement is saying. The Catholic is asking Mary to pray for them. So for the sake of God, I don't know, I hate to use the word stupid and silly, but I have to use it. I mean, sometimes people, they have no brain. I don't know what happened to the brain. We killed it. I think the food we eat, I don't know what happened. Those people are asking Mary to pray for them. They are not praying to Mary. And everything you saw there is written in the Bible. And look what you said. I am born again a Christian. I don't pray to Mary. That's very stupid to say. What? First, they don't pray to Mary, and they don't want to worship Mary, and there's no single Catholic worship Mary, consider her as divine God. That is very silly and very false statement. Shame on you to be Christian and to say, you see, I will not allow a Catholic to say a lie against the Protestant, but I will not allow you to say a lie against the Catholic. And you know, I think the problem is that from the Catholic Church, there's people who say things which is not a truth or not true about the Protestant. And from the Protestant, there's a lot of people saying lies about the Catholic. So whoever those people who they are doing that to each other, they are not practicing Christianity. Because Christianity teaches you to be truthful, honest, and don't fabricate lies. So if you want to say something against the Catholic you don't like, okay, say it, but be truthful. As an example, me myself, I don't like people to pray in front of an icon. No. I'm not going to fabricate a lie, say they do something but it's not true. I don't agree with them with that. But I still understand those people, they love Jesus, they love Mary, and they are not worshiping the image, they are not worshiping the picture. I am against it, but still that will not make them not Christians. You see, if you commit sin, you are not Christian, that's mean none of us is a Christian. So let us say, for the sake of argument, praying in front of an icon is a sin. But somehow the sin is really, I mean, those people, they are good people. Look, they love Jesus, this is what they are doing. So when they practice something, even that what you call it sin, it is noble. The purpose of it is something noble. So I don't agree with it, but for them, by the way, they have tons of argument to prove that this is true, this is the right way to do it. So if I don't agree with them, doesn't mean they are wrong. For me, I believe there's no need for that, because the Bible says don't make images for what up in heaven and down on earth. However, they will quote for you verses and they will say, show you, okay, there is other verses saying, etc. So it is a different opinion, but still they are Christians who believe in the Messiah, who worship Jesus, who believe in the Father, the Son, the Holy Spirit, and nobody is adding a new divine to the scriptures. And actually, when you say I am born again a Christian, obviously you do not know what born again Christian mean. Born again Christian. Oke, saya percepat. What does have to do with praying to Mary? And even though, as I showed you, they Saya don't pray to percepat, Mary, Bapak Ibu. even though sometimes like their English Ini is hard for Christian me, Prince menunjukkan sumber kitab suci ya. old English. So if you go in the book of Luke and you go down, you will
see here something maybe you are not aware of. I don't know if you read the holy chapter or not yet, but I advise you to take your time, as long as you claim to be born again Christian, and start reading the holy chapter so you can learn something. And the angel came to her and said, "Hail, thou to you art highly favored. The Lord is with you. Blessed are thou among the women." This is what they say, the Catholic. They are quoting the Bible. So according to you, the one who quote the Bible is praying to Mary. According to you, the angels are worshiping Mary, and Mary is God now. It's amazing, isn't it? I mean, what I can say, it's really amazing. And then if you if you want to go and search for where more sentences coming from, those sentences are a collection of verses from the Bible about Mary. Actually, from the same chapter, we will find, more verses. If you go to here, let us see. All the verses are confirming who is Mary is, and how Mary, she is honored. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? What, the mother of who? You see, the ignorant, they say that the Catholic, they say that Mary, she is the mother of God. This is the Protestant translation. The mother of what? Of my God, my Lord. So look like that Elizabeth, she is a Catholic too, according to you. And she is not born again Christian. There is one thing I pray, that if one day I get married, I pray that I will marry a smart woman, otherwise I will jump from the window and maybe commit suicide. Be smart, please. Be smart. You see, God, He gave you a brain, but these people, they kill their brain. They don't want to use it. God, He gave a brain for women and men. With those comments, we hear them from men too, not only women. Are you blind? And the funny, each time I correct the Catholic about the Protestant, they get upset from me. I correct the Protestant about the Catholic, they get upset from me, and I receive emails saying, "We will not donate for you, you defend the Catholic. We will not donate for you, you are defending the Protestant." I don't care who donate or not. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ dulu. Ya, kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh CP, ya, berdasarkan kitab suci dan juga berdasarkan apa yang dialami dari statement yang diberikan kepadanya di salah satu Skype yang selalu dia tayangkan atau di mana dia selalu live. Baik, saya menayangkan lagi pada Mekasi untuk melengkapi tadi CP sudah menyampaikan di slide saya, ada slide saya lagi yang baru. Baik, oke. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh CP, meskipun beliau bukan seorang Katolik atau dia berada di tengah-tengah dan tidak mengaku sebagai Protestan ataupun Katolik, tetapi apa yang dia sampaikan sebenarnya salah satu, ya bisa dikatakan karena dia bukan Katolik, ya masuk dalam kelompok denom lah istilahnya begitu ya. Bisa dikatakan apa yang ditanggapi oleh CP tadi sebenarnya merupakan jawaban yang justru sebenarnya orang-orang yang menuduh itu sebenarnya harusnya malu. Karena apa? Malunya karena apa? Karena CP mengatakan orang yang menuduh Katolik menyembah Maria itu tidak menggunakan otaknya secara baik. Ya, atau kata-kata kasar tadi mengatakan orang-orang bodoh, ya. Mohon maaf saya ulangi, ya. Karena kata CP mereka menuduh tapi tidak tahu. Bahkan di dalam kitab suci ditunjukkan oleh CP ada kata-kata doa Salam Maria itu. Bahkan CP mengatakan apakah dengan demikian malaikat dan Elizabeth adalah juga Katolik? Karena tuduhan itu yang mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Maria. Nah,
Meskipun tadi CP belum menjelaskan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh gereja Katolik sebenarnya kita bisa juga menelisik dan melihat lebih lanjut apa yang tadi selain yang ditunjukkan oleh CP, ya. Tapi yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa dalam pemahaman Katolik itu ada latria, ada hiperdulia, ada dulia relatif. Latria itu adalah penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, dan hiperdulia itu adalah penghormatan yang ditujukan kepada para kudus seperti Bunda Maria ataupun Sato Santa. Dan dulia relatif itu adalah penghormatan kepada benda-benda yang melambangkan Allah Tritunggal ataupun para kudus atau benda-benda rohani. Jadi gereja Katolik itu sangat rapi dan mengetahui mana yang menyembah, mana yang menghormati. Dan kepada Bunda Maria itu digunakan yang namanya hiperdulia atau penghormatan, atau bahasa lainnya adalah devosi. Saya lanjutkan. Nah, mengapa orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Selain dari apa yang sudah dijelaskan melalui video tadi, juga kita bisa melihat alasan-alasan lain mengapa Bunda Maria sangat dihormati. Baik, saya coba besarkan sedikit. Apakah besar? Oke. Ya. Mengapa Bunda Maria kurang besar ya? Oke. Ya. Baik. Oh, terlalu berlebihan. Sebentar. Besaran ini. Ya, pas. Nah, cukup Pak. Ya. Oke. Supaya jelas dan membuka mata buta seperti Christian Prince mengatakan, orang yang menuduh tadi itu matanya buta, ya. Nanti silakan ditonton kembali apakah saya salah menangkap, ya. Christian Prince mengatakan bahwa orang yang menuduh Katolik menyembah Maria itu orang buta. Kenapa orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Karena gereja Katolik melihat, ya, Bunda Maria sebagai orang yang patuh kepada Allah, ya, patuh kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah. Itu adalah salah satu yang dikagumi atau yang dihormati oleh orang Katolik terhadap Bunda Maria. Tapi perlu ditegaskan bahwa orang Katolik tidak pernah mengajarkan atau gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria adalah salah satu dari Tritunggal atau Maria adalah Tuhan yang disembah. Bagi orang Katolik, Maria tetaplah ciptaan yang sama seperti kita, tetapi ya ada perbedaan yang sangat mencolok. Dan dalam Injil tadi yang dibaca CP itu sudah terlihat, ya, terpuji di antara semua perempuan, ya, dan dikaruniai atau dirahmati. Ya. Bagi orang Katolik, Tuhan sajalah yang patut kita sembah, Allah Tritunggal Maha Kudus. Selanjutnya, gereja Katolik hanya mengajarkan penghormatan kepada Bunda Maria yang merupakan contoh ciptaan Allah yang sempurna yang patut diteladani kaum beriman karena peranannya dalam sejarah keselamatan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang membuang peran Bunda Maria dalam kitab suci mereka. Meskipun setiap hari mereka baca Injil Lukas itu, tapi mereka buang. Atau Pak RT sering mengatakan itu kelompok atau gerombolan orang yang lupa, ya, suka lupa, ya, pura-pura lupa, ya, gerombolan yang suka pura-pura lupa dan tidak pernah mengangkat peran Bunda Maria. Berbeda. Kaum lupa ingatan, kaum lupa ingatan. Saya salah ngomong kan? Itu yang benar. Kaum lupa ingatan, ya. Mereka pura-pura tidak tahu peran Bunda Maria dalam kitab suci. Maka tidak ada satupun pembahasan di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Mereka sibuk menuduh Katolik, tetapi melupakan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka sibuk mengatakan paling alkitabiah, tapi mereka membuang isi kitab sucinya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Dasar penghormatan gereja Katolik terhadap Bunda Maria sangat alkitabiah. Seperti yang dikutip tadi dalam video,
di mana dalam Lukas 1 ayat 28 dikatakan oleh malaikat kepada Bunda Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Ya, dalam bahasa Yunani ini Bapak Ibu, full of grace, ya. Sebenarnya ya terjemahan engkau yang dikaruniai ini kurang tepat. Full of grace itu kan penuh rahmat. Ya, kalau hanya dikaruniai ini kurang. Perhatikan tadi doa Salam Maria dalam bahasa Inggris tadi, full of grace, ya, penuh rahmat. Ya, kurang tepat, tetapi bukan itu yang mau saya kritisi, tetapi yang mau saya katakan bahwa Bunda Maria dihormati oleh Gereja Katolik karena penuh rahmat. Tuhan sendiri yang memberikan kepada Bunda Maria kepenuhan rahmat itu, sehingga ia layak melahirkan Yesus yang adalah ilahi. Dan seandainya Gereja Katolik menyembah Bunda Maria, maka Gereja Katolik sebenarnya tidak mengutuk aliran sesat yang muncul pada abad ke-6 di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu muncul aliran kolidirianisme yang memasukkan Bunda Maria sebagai bagian dari Tritunggal, dan itu ditolak mentah-mentah oleh Gereja Katolik. Maka orang Katolik tidak mungkin menyembah Bunda Maria karena Konsili Gereja Katoliklah yang membantah tentang penyembahan kepada Bunda Maria. Saya lanjutkan. Sapaan tadi, yaitu yang penuh rahmat, adalah suatu tanda penghormatan yang istimewa dari Allah terhadap Bunda Maria. Meskipun perkataan itu keluar dari mulut malaikat Gabriel, tetapi sesungguhnya sapaan ini adalah sapaan Allah sendiri yang diucapkannya melalui utusannya. Kemudian, kita bisa melihat juga dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Dikatakan di situ Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, ya. Orang-orang yang memegang kitab suci ini, mereka mengabaikan soal itu, ya. Elizabeth saja penuh dengan Roh Kudus itu mengatakan hal ini. Diberkati engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kalau dilanjutkan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Orang-orang, ya, apa tadi Pak Damai? Saya kok lupa ya? Kaum lupa ingatan. Lupa ingatan. Orang-orang kaum lupa ingatan, jangankan membacakan ayat-ayat ini, melihatnya saja mungkin tidak. Karena mereka namanya juga lupa ingatan. Jangankan mereka melihat tentang Bunda Maria dalam Alkitab, lah ingatan mereka aja lupa, ya kan? Nah, di sini Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus itu artinya Roh Kudus yang mengilhami Elizabeth untuk berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kalau Bunda Maria seorang yang terberkati, seorang yang penuh rahmat, apakah tidak pantas kita menghormati dia? Sangat pantas. Kita menghormati Esther, ya, Deborah dalam kitab suci itu, ya, Ruth, itu paling gencar dibicarakan soal orang-orang itu, tapi Bunda Maria itu dibuang, ya. Saya mengalami, kenapa saya tahu, ya, dibuang tentang Bunda Maria, tapi tokoh-tokoh lain diangkat. Entah siapa yang melahirkan Yesus, dan entah siapa yang lupa ingatan, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga sering dipakai ayatnya, tetapi ini untuk memberi pelurusan juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Lukas 8 ayat 19 sampai 21, ya, Yesus sendiri mengonfirmasi bahwa ibunya adalah seorang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Di mana di sana ketika sedang mengajar Yesus, ada orang yang mengatakan, saudara-saudaramu datang dan ingin bertemu dengan engkau. Apa kata Yesus? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Ini konfirmasi secara tidak langsung bahwa Bunda Maria adalah benar-benar melaksanakan dan mendengarkan firman Allah. Itu tidak bisa dibantah. Kalau dibantah berarti Yesus seharusnya tidak dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya. Saya lanjutkan. Maka secara tidak langsung Yesus mau mengatakan bahwa Maria adalah ibunya karena Maria telah mendengarkan firman Allah dan melakukannya secara sempurna. Saya lanjutkan. Lalu, peristiwa di bawah kaki salib Yesus juga
itu melambangkan bagaimana Yesus menyerahkan ibunya sebagai ibu pengikut Yesus. Sebagaimana Yesus lahir dari Bunda Maria, ya, secara jasmani, demikian juga kita. Ya, kita juga menjadikan Bunda Maria sebagai ibu rohani kita setelah kita menjadi pengikut Yesus. Mengapa demikian? Di dalam Yohanes 19 ayat 22 sampai 27, yang ada di situ adalah Yohanes, ya. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Bisa dibayangkan kalau murid-murid ada semua di situ, pastinya Yesus berkata kepada Yohanes dan para murid yang lain. Apakah kata-kata ini hanya sekedar begitu saja? Oh tidak, bagi gereja Katolik ini penting. Pentingnya kenapa? Pentingnya adalah bagaimana orang Katolik menjadikan Bunda Maria sebagai ibu rohani atau sebagai teladan atau sebagai panutan. Dan Bunda Maria adalah contoh beriman Kristiani yang pertama dan utama dalam melaksanakan kehendak Allah. Saya lanjutkan. Maka banyak umat Allah yang memohon didoakan oleh Bunda Maria. Tadi CP sudah mengatakan bahwa itu isi doanya bukan menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan. Doa-doa itu biasanya dalam doa rosario, novena 3 Salam Maria, dan ibadat hari Sabtu dalam gereja yang dipersembahkan secara khusus untuk menghormati Bunda Maria, serta ibadat-ibadat lain untuk mengenang jasa Bunda Maria bagi gereja. Kecuali orang-orang yang sudah lupa kulitnya, sudah tidak tahu diri, dan sudah lupa ingatan, maka mereka melupakan sama sekali tentang siapa Bunda Maria itu. Karena mereka memang nyata-nyatanya lupa ingatan. Saya lanjutkan. Maka dari itu, jika gereja Katolik berdevosi kepada Bunda Maria, itu artinya pelajaran bagi Anda yang lupa ingatan, bahwa jangan pernah melupakan ibumu sendiri, ibu jasmanimu, dan jangan pernah menjadi anak durhaka. Anak-anak durhaka biasanya melupakan ibunya, dan sudah pasti lupa ingatan pastinya. Jadi kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, menghormati Bunda Maria, itu tidak berarti bahwa kita menjadikan Bunda Maria sebagai pengganti Yesus dalam perantaraan kepada Tuhan Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menggantikan Yesus sebagai perantara, kecuali Yesus. Yesus dalam tanda petik adalah Yesus yang lemah dan tidak punya kuasa sama sekali. Maka, ketika kami menghormati Bunda Maria, berdevosi padanya, memohon supaya beliau mendoakan kami, itu bukan berarti mengambil alih pengantaraan Yesus sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Bunda Maria berdoa kepada Tuhan untuk kami. Karena kami satu persekutuan di dalam Kristus. Yesus tetap menjadi satu-satunya perantara kepada Bapa. Maka Yesus tidak bisa digantikan oleh pastor, oleh pendeta, oleh uskup sebagai perantara atau Bunda Maria sekalipun. Karena mereka manusia. Karena mereka tidak bisa menyaingi Tuhan, kecuali Tuhanmu Yesus yang kamu akui itu Tuhan lemah, maka dia bisa tergantikan hanya dengan sekejap. Itu Tuhan-Tuhannya orang-orang lupa ingatan. Ya. Jadi, selanjutnya, bagaimana gereja Katolik menghormati Bunda Maria? Atau bagaimana iman Katolik berbicara tentang Bunda Maria? Saya kutip tulisan dari Scott Hahn di dalam salah satu bukunya, yaitu Home Sweet Home. Bagi yang lupa ingatan dan anak durhaka, boleh membaca buku ini. Berikut adalah penjelasan Dr. Miravalle yang dikutip dari buku Home Sweet Home, Roma Rumahku, salah satu buku bestseller yang ditulis oleh Scott Hahn dan Kimberly Hahn. Kimberly Hahn dan Scott Hahn adalah dulunya anak durhaka dan lupa ingatan, ya. Anak durhaka dan lupa ingatan, kemudian setelah sadar bahwa ingatannya telah hilang, maka dia kembali kepada pangkuan gereja. Apa yang dikatakan oleh Scott Hahn tentang Bunda Maria dalam bukunya? Scott Hahn mengatakan, Bunda Maria bukan dewi
Sungguh, tetapi walaupun dia bukan dewi, maksudnya di sini dewi dalam arti harafiah, maka ia sungguh layak sangat dihormati, tapi tidak layak disembah, yang hanya boleh dilakukan kepada Allah saja. Itu artinya apa yang dilakukan oleh gereja Katolik sudah benar, menghormati Bunda Maria. Yang kedua, Scott Hahn mengatakan Bunda Maria adalah makhluk yang dirancang secara khusus oleh putranya, dan tidak ada dan tidak pernah akan ada seorang ibu lain diciptakan demikian. Mengapa demikian? Merujuk kepada apa yang dikutip oleh Christian Prince tadi, di mana Elizabeth yang penuh Roh Kudus berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Maka tidak ada satupun ibu atau perempuan setelah Bunda Maria yang dikatakan diberkati di antara semua perempuan dan diberkati buah rahimnya. Kalau ada nanti berarti buatlah aliran lain dengan judul atau dengan alirannya namanya adalah kelompok gerombolan lupa ingatan. Baik, di sini jelas bahwa Bunda Maria dirancang oleh Allah. Jika para nabi, jika para tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab kita hormati, mengapa Bunda Maria yang melahirkan Yesus Juru Selamat kita buang? Maka saya katakan tadi, saya kasih label sebagai anak durhaka. Saya lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga, Scott Hahn mengatakan, Maria bersukacita dalam Allah Juru Selamatnya seperti yang dinyatakannya dalam Magnificat, karena Yesus menyelamatkannya dari dosa pada saat penjelmaan. Dengan perkataan lain, keadaannya tanpa noda adalah kasih karunia. Ada yang menuduh, ya, karena tuduhannya konyol dan tuduhan dari anak-anak durhaka dan lupa ingatan, mereka mengatakan bahwa kita itu menyembah Bunda Maria, padahal Bunda Maria itu membutuhkan juru selamat katanya. Itu kata-kata anak-anak durhaka dan anak orang-orang yang lupa ingatan. Padahal gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Bunda Maria tidak perlu juru selamat. Karena gereja Katolik tidak pernah mengatakan Maria itu Tuhan atau Maria itu menyelamatkan. Hanya tuduhan-tuduhan orang-orang lupa ingatan dan orang-orang durhaka yang mengatakan itu. Mengapa demikian? Dalam Magnificatnya, Bunda Maria mengakui dia butuh keselamatan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Allah telah merancang dia untuk melahirkan Yesus, untuk melahirkan yang ilahi itu. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Waktu itu banyak wanita Bapak Ibu, tapi hanya Bunda Maria yang dipilih. Kenapa tidak dipilih misalnya yang bernama si A, si B misalnya? Saya takut nanti ada yang tersinggung saya sebut nama lain ya. Saya sebut A, si B. Kenapa tidak yang lain? Kenapa Bunda Maria? Waktu itu banyak perempuan kok. Ya, tapi Allah telah merancang Bunda Maria dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa kasih karunia Allah memampukan Bunda Maria tanpa noda dosa ketika melahirkan, ketika dipersiapkan oleh Allah. Maka ada ajaran yang mengajarkan Maria dikandung tanpa noda dosa. Bukan mau mengatakan Bunda Maria itu adalah Tuhan Allah. Bunda Maria itu tanpa dosa sama sekali karena dirinya sendiri, bukan. Itu karena Allah sendiri merancang Bunda Maria yang melahirkan Tuhan. Karena sesuatu yang kudus tidak mungkin bisa dikandung oleh sesuatu yang penuh dengan dosa. Sesuatu yang suci tidak mungkin ditempati atau tidak mungkin dimasuki oleh yang kudus. Tuhan Allah sendiri mengatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Bagaimana di dalam orang berdosa seperti Bunda Maria, seperti tuduhan anak-anak durhaka itu, bisa melahirkan Yesus? Kalau Bunda Maria tidak bersih, ya. Jadi anak-anak durhaka dan lupa ingatan itu coba ingat-ingat, apakah yang kudus layak masuk di dalam yang tidak kudus? Kalau tidak layak, maka apa yang diajarkan Katolik tentang Bunda Maria itu benar adanya. Itu imbasnya selalu mengarah kepada Yesus. Misalnya penyebutan Bunda Allah. Bunda Allah itu bukan menunjukkan kepada diri Maria secara pribadi, tapi menegaskan tentang keilahian Yesus.
Jadi semua yang diberikan gelar kepada Bunda Maria, imbasnya itu kepada Yesus untuk melawan ajaran sesat. Kemudian yang selanjutnya, ya, dikatakan tadi, ya, Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa itu kasih karunia yang menyelamatkan dirinya sebelum ia sempat jatuh dalam dosa. Dan tentu saja Allah telah menyelamatkan banyak orang di antara kita dari kesia-siaan sebelum kita tercebur ke dalamnya. Barangkali Bunda Maria, Allah menyelamatkan Bunda Maria lebih awal daripada yang lain. Karena Allah mempersiapkan Bunda Maria melahirkan Yesus. Kecuali Tuhan dari orang-orang durhaka itu adalah Tuhan yang bisa berdiam dalam diri dan bisa dilahirkan oleh orang yang berdosa. Sehingga mereka percaya bahwa Bunda Maria itu adalah tidak pernah dibebaskan dari dosa oleh Allah. Sehingga Yesus dilahirkan oleh perempuan yang berdosa. Maka dari itu mereka mau mengatakan bahwa Tuhan Allah yang suci itu mampu tinggal di dalam rahim 9 bulan, ya, rahim Bunda Maria 9 bulan, mampu tinggal di dalam itu, dan kesuciannya itu bercampur dengan dosa. Kecuali ada ajaran orang-orang durhaka semacam itu dan lupa ingatan. Kemudian, keempat, ada yang menuduh orang-orang Katolik itu menyembah Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Nah, itu perkataan orang-orang yang lupa ingatan juga, dan orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Ya, salah satunya Bunda Maria. Gelar Maria sebagai Ratu Surga, ya, tidak diperoleh karena menikah dengan Allah. Dengarkan ya anak-anak durhaka ya. Jadi penyebutan kami Ratu Surga pada Bunda Maria itu tidak diperoleh karena menikah dengan Allah. Tetapi didasarkan pada penghormatan kepada Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus yang adalah raja segala raja dan putra Daud. Dan dalam perjanjian lama, ya, tipologi atau gambaran tentang Raja Salomo, putra Daud, yang mendudukan ibunya Batseba di sebelah kanan takhtanya, menghormati dia di dalam istananya sebagai ibu ratu. Maka ada satu orang santo mengatakan, penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak melebihi penghormatan Yesus kepadanya. Ya, penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak melebihi penghormatan Yesus kepadanya. Tapi mungkin ada orang yang berkata, Yesus dalam kitab suci itu membantah ibunya kok. Sampai mengatakan, hei perempuan, urusan apa engkau daripadaku? Oh, itu karena tidak mengerti tafsir kitab suci. Justru kata perempuan itu menunjuk kepada Kejadian 3 ayat 15. Ya, dan sebutan perempuan di situ bukan berarti Yesus melawan ibunya, menyangkal ibunya. Kalau Yesus menyangkal ibunya, berarti Yesus salah satunya yang melanggar firman Tuhan. Dia sendiri mengatakan, hormati ayahmu dan ibumu. Masa dia menyangkal Bunda Maria yang melahirkan dia, mengandung dia 9 bulan sebagai manusia, bahkan mengurus dia sampai 30 tahun. Bahkan sampai di atas kayu salib hingga kematiannya, Bunda Maria masih ada. Maka masa dia menyangkal ibunya, ya, itu namanya orang durhaka, ya, lupa ingatan. Lupa ingatan, betul. Saya lanjutkan. Dan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Yesus juga pasti menghormati, memuliakan ibunya. Untuk apa Anda mencontoh Yesus kalau Yesus salah satunya yang menyangkal ibunya, Bapak Ibu? Kita bicara secara rohani. 30 tahun Yesus di dunia ini, dia tinggal di dalam keluarga, dia diurus oleh Bunda Maria. Kalau Yesus membantah, menyangkal bahwa Bunda Maria adalah ibunya secara jasmani, maka Yesus sendiri yang pertama kali melanggar 10 perintah Allah. Dan orang-orang durhaka seringkali menabrakkan ayat itu sehingga apa yang terjadi? Menuduh Katolik sebagai menyembah Maria, menabrakkan dengan perkataan Yesus ketika berkata, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku yang melakukan perintah Allah. Lah, orang-orang durhaka itu tidak tahu bahwa Bunda Maria itu ibunya Yesus yang mendengarkan firman Allah.
Tapi mereka seolah-olah buta seperti Christian Prince berkata tadi. Orang-orang buta. Ya, orang-orang buta. Tafsir bebas, Om. Tafsir bebas. Ya, banyak itu tafsir yang bebas. terjadi. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya mengatakan Yesus menolak ibunya, Yesus menyangkal ibunya, berarti satu pertanyaan saya untuk Anda semua, mengapa masih mengikuti Yesus? Bukankah dia pelanggar hukum Taurat yang diajarkan sendiri? Saya lanjutkan, itu pertanyaan buat kalian saja, silakan direnungkan. Lalu kelima, dikatakan misi Bunda Maria adalah untuk menunjuk melalui dirinya kepada putranya dengan berkata, lakukan saja apa yang dia katakan. Ini tulisan Scott Hahn. Scott Hahn mengatakan bahwa Bunda Maria sama sekali pada dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi Tuhan sama sekali ketika kita menghormati dia. Sama sekali dia tidak akan menunjuk dirinya sebagai ilah-ilah lain. Tetapi Bunda Maria selalu mengarahkan kita menunjuk kepada Yesus. Atau beriman, mencontoh, meneladani dirinya yang beriman, patuh, mendengarkan, melakukan firman Allah. Itu yang nyata. Itu yang benar-benar nyata dilakukan oleh Bunda Maria. Itu yang ditulis oleh Scott Hahn yang berasal dari orang yang lupa ingatan, kemudian ingatannya terbuka, dan dia tahu bahwa selama ini kitab suci yang dia pegang itu tidak pernah dibuka Lukas pasal 1. Ya. Setelah dia hilang ingatannya, maka tidak pernah dibaca. Sekarang ketika ingatannya terbuka, maka dia membuka. Karena kitab suci mengatakan, kitab suci menunjukkan tentang Bunda Maria yang sering dibuang, sering dilupakan karena memang lupa ingatan. Sekarang bagaimana pendapat dari luar Katolik, ya? Saya mengutip pendapat dari luar Katolik ini untuk supaya berimbang saja, supaya saya tidak dikatakan itu kan pendapat Katolik. Ya, benar. Ya. Juga Om Gia menyampaikan ini rekan-rekan ya Ibu Bapak yang saya cintai. Ini akan ditampilkan Om Gia berkaitan dengan lupa ingatan, tafsir bebas, dan terjun bebas. Silakan Om. Oke. Mungkin penjelasan dari saya cukup panjang, tapi saya menunjukkan bagaimana pendapat teolog di luar Katolik. Dan nanti silakan cari nama-nama orang ini, apakah mereka orang sembarangan atau bukan. Bagaimana pendapat teolog Protestan soal Bunda Maria? Nancy Jedaf dalam buku Blessed One, Terberkatilah Engkau, Perspektif Gereja Protestan tentang Maria berkata, umat Protestan praktis selama ini telah mengabaikan diri Maria. Bukan kata saya loh. Telah mengabaikan diri Maria. Umat Protestan selalu mengulang peneguhan iman mereka bahwa Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Kadang juga menyanyikan lagu Ave Maria pada upacara perkawinan dan secara berkala mengakui Maria pada hari raya Natal. Ini masih mendingan Bapak Ibu. Masih mengingat Bunda Maria. Ya, di saat hari Natal, yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria, bukan si Ono, bukan yang lain. Ya siapa tahu ada yang merayakan Natal kan tanpa Maria kan, bisa juga. Siapa tahu Yesus datang langsung turun dari surga, gedebuk gitu kan, siapa tahu kan. Sehingga membuang Bunda Maria, ya kan? Atau lahir dari pohon, keluar dari batang pisang misalnya, atau dari gunung batu misalnya ya. Jadi ini masih mendingan, ya masih mendingan. Tapi ya kalau yang durhaka sama sekali mendengar nama yang namanya Bunda Maria Ibu Yesus itu sudah langsung gemetar, ya gemetar untuk kepanasan. Ya kepanasan, langsung wah ini orang Katolik pasti ini yang ngomong ini, pasti orang yang menyembah Maria ini. Karena apa? Karena di dalam otaknya sudah hilang ingatan, ya. Jadi masih mendingan menurut Nancy Duff di sini. Karena apa? Diingat saat membacakan iman rasuli, ya. Itu pun kalau ada yang mempunyai iman rasuli. Karena di zaman modern ini banyak yang membuang itu, iman rasuli itu. Di mana ada kata anak darah Maria di sana, dilahirkan oleh anak darah Maria. Ya.
Lalu pada hari raya Natal, ya banyak juga yang tidak merayakan Natal karena mereka tidak percaya bahwa Yesus pernah lahir. Ya, mungkin mereka percayanya pernah muncul di batu karang, ya. Oke, ini lanjutan tulisan tadi, ya. Namun mereka jarang menganggap penting sosok Maria untuk maksud kontemplatif di dalam puji-pujian maupun pembentukan kerohanian. Jadi Nancy J. Duff ini mengatakan bahwa di dalam mungkin retret atau pembekalan muda-mudi jarang sekali diangkat tentang Bunda Maria untuk membentuk kerohanian. Padahal sebenarnya kalau kita baca tentang Bunda Maria ketika dia bertemu Simeon, Bapak Ibu, apa yang dikatakan di situ oleh Simeon kepadanya? Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, kata Simeon kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria datang ke bait Allah. Lalu Bunda Maria, apa yang dilakukan Bunda Maria? Menyimpan segala perkara dan merenungkannya. Ini sifat orang yang beriman kuat dan beriman teguh. Ya, merenungkannya. Walaupun kata-kata itu tajam sekali, tapi dia renungkan. Oke. Ini Nancy J. Duff mengatakan, umat Protestan selama ini banyak mencurahkan perhatian mereka terhadap kontroversi atas doktrin mengenai kelahiran Yesus dari seorang perawan, tetapi jarang menyebut perawan itu di dalam khotbah, madah maupun doa. Bukan saya yang ngomong, mohon maaf. Silakan di demo Nancy J. Duff, ya. Dia yang berkata itu. Dia mengatakan bahwa selama ini mereka selalu menyerang doktrin tentang Bunda Maria yang dianut oleh Katolik, yang diajarkan oleh Katolik, tetapi mereka lupa membahas tentang Bunda Maria dalam setiap khotbah mereka dan juga madah, ya. Nah, ini kata J. Duff. Sekarang satu lagi juga tokoh dari Protestan, Joel Begrin, ya, dalam buku yang sama mengatakan seperti ini. Maria dengan demikian menyatakan dirinya sebagai tokoh kontra yang melawan kultur yang didominasi oleh kaum pria dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan berpatokan pada berbagai pola dan irama yang berasal pada karya keselamatan atau penyelamatan Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Justru kehadiran Bunda Maria pada zaman Yesus, di mana banyak orang yang menganggap perempuan itu manusia nomor 2, Bunda Maria langsung datang dipilih oleh Allah, langsung kontras dengan kondisi sosial budaya. Dan tiba-tiba yang terpilih, yang terberkati di antara semua perempuan itu adalah Bunda Maria. Maka dia menjadi tokoh yang seharusnya menjadi contoh juga bagi perempuan Kristiani. Demikian dulu pembahasan dari saya pada